Analisa Falas. Analisa Falas. Mitra bisnis Analisa Falas kami hadirkan dan pagi ini kami sudah berhasil terhubung dengan Rioli, co-founder Trader Hub. Pak Rio, selamat pagi. Selamat pagi mitra bisnis. Oke Pak Rio, melihat pembukaan rupiah di awal pekan ini kembali melemah ya di level 14.440. Ada faktor-faktor internal dan eksternal apa saja Pak Rio? Ya, sebenarnya kalau kita melihat rupiah kita melemah di minggu lalu, saya tidak terlalu terkejut ya, karena memang sudah kita proyeksikan sebelumnya bahwa faktor-faktor atau sentimen-sentimen yang ada di pasar itu kurang bersahabat untuk rupiah kita ya. Dan lebih jelas apa saja yang menjadi pemicu untuk rupiah kita terus melemah, saya kira masih sama, faktor eksternal lebih dominan. Terutama terkait dengan yang kita bahas minggu lalu bahwa tapering akan dipercepat dan lain sebagainya. Nah di minggu lalu ada statement atau testimoni yang disampaikan lagi oleh The Fed dan nadanya cenderung hawkish kembali. Ya artinya lebih hawkish lagi dari sebelumnya, dan saya kira ini akan menjadi satu faktor pendorong untuk rupiah kita tidak bisa menguat atau cenderung melemah. Dan yang lainnya adalah saya melihat isu di dunia saat ini didominasi oleh berita-berita tentang varian Omicron dari COVID-19 ini, maka saya kira ini menjadi atau menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku pasar. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa ada sebuah tren jatuhnya pasar saham global ya, dan ini memberikan dampak pesimis untuk pertumbuhan ekonomi berjalan, dan ini juga berimbas kepada domestik atau ke negara kita, terutama terkait dengan rupiah. Yang ketiga yaitu minggu lalu ada keluarnya dana asing yang cukup besar. Saya mencatat di sini ada 12,5 triliun dalam sepekan, dan saya kira ini otomatis sudah pasti akan memberikan dampak pelemahan untuk rupiah kita, Anita. Saya kira itu evaluasi untuk minggu lalu. Kemudian untuk ke depan, saya melihat rupiah masih berpotensi untuk kembali tertekan lagi. Kenapa? Karena beberapa faktor yang terjadi terutama di luar ya, saya kira ini akan memberikan efek rupiah kita belum bisa menggeliat terlalu jauh, dan untuk angkanya saya memperkirakan di 14.400 sampai dengan 14.600. Oke, kalau rupiah mengalami tekanan, bagaimana untuk euro dan pound sterling Pak Rio? Ya, kalau untuk mata uang lain, terutama hard currency, saya melihat bahwa sepertinya akan ada kalau yang tahun lalu terjadi itu ada gelombang yang namanya cash is king. Jadi saya memperkirakan akan terjadi perburuan US dollar di dunia, dan US dollar punya potensi untuk menguat secara signifikan beberapa waktu ke depan. Jadi automatically saya cenderung untuk melihat atau merekomendasikan pelaku atau siapapun untuk coba memanfaatkan peluang yang ada di market USD, terutama apabila terjadi penurunan USD atau koreksi USD, maka kita bisa melakukan action buy. Jadi untuk mata uang yang against USD seperti Euro USD, GBP USD, tentunya kita bisa memanfaatkan posisi sell. Saya kira ini cukup berpeluang. Apa alasannya? Karena kita melihat beberapa kondisi di luar sana, terutama Eropa, kemudian di Australia, kondisinya kurang begitu baik, dan sepertinya dengan tingkat inflasi yang terus tinggi di Amerika, saya memperkirakan Amerika akan membuat kebijakan yang sedikit ekstrim. Mungkin ya akan ada dalam waktu dekat 1-2 bulan ke depan, saya tidak tahu, bisa terjadi perubahan perencanaan untuk kenaikan suku bunga yang lebih cepat.
saya kira ini perlu diantisipasi dengan melihat keadaan kondisi global yang ada. Jadi rekomendasinya adalah mencari peluang untuk buy USD, terutama pada saat USD itu cenderung koreksi atau lebih murah. Saya kira itu bisa dimanfaatkan, Anita. Baik, terima kasih banyak Pak Rio atas analisa untuk Pas FM. Sukses untuk Anda. Selamat pagi. Mitra bisnis, analisa falas bersama Rioli, co-founder Trader Hub baru saja kami hadirkan untuk Anda. Saya Anita Wijaya. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak. Pas FM.